Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Wisagri Bagusagoro. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi dasar. Kemarin sebenarnya saya sudah upload materi, cuman ada banyak kayaknya yang nggak paham mengenai akuntansi dasar. Jadi langsung aja. Let's go. Oke, yang pertama adalah yang namanya pencatatan buku itu kan ada dua. Yang pertama kolom aset dan kolom modal. Nah, aset dan modal ini akan selalu sama jumlahnya, balance, akan selalu seimbang. Jadi dimana kalau asetnya 10 juta seperti contoh di atas, maka modalnya pun akan 10 juta. Jika aset bertambah sebesar 5 juta, maka aset akan naik 5 juta, kemudian modal akan bertambah 5 juta juga, 10 juta. Jadi semuanya akan balance. Seperti contoh ini. Kalau Pak Wahyu beranggapan jika operasional bulanan membutuhkan. Contoh ini adalah contoh milik Pak Wahyu yang ingin mendirikan usaha dan memiliki modal sebesar 10 juta. Terus jika Pak Wahyu beranggapan jika operasional bulanan membutuhkan biaya sebesar 5 juta, maka operasional bulanan membutuhkan 5 juta ya. Tapi Pak Wahyu kan modalnya cuma punya 10 juta. Yang 5 juta dari mana? Pak Wahyu nyari 5 juta ini dari pinjaman. Pinjaman untuk modal. Jadi aset akan menjadi 15 juta. Kemudian kewajiban modal tetap 10 juta, tapi kewajiban muncul sebesar 5 juta. Maka jika dijumlah aset dan total kewajiban dan modal adalah tetap 15 juta. Nah, kemudian jika setelah beroperasi Pak Wahyu ternyata mendapatkan untung atau laba sebesar 1 juta, maka yang terjadi adalah aset Pak Wahyu akan berubah menjadi 16 juta. Kemudian kewajiban Pak Wahyu tetap 5 juta, namun modal Pak Wahyu bertambah jadi 11 juta. Seperti itu. Kemudian ini kita skip aja ya, karena kita butuhnya untuk pencatatan laporan keuangan. Langsung kita ke pencatatan yang per item. Ini pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Kemarin termasuk banyak pertanyaan, jadi Pak kita bingung Pak, mulainya dari mana, kita bingung harus mencatat apa. Oke, jadi soal kemarin itu kan sudah berurutan. Nah, ini kita mulai aja dari penjelasan yang pertama. Misalnya, pada tanggal 1 Desember 2020, Pak Budi mendirikan sebuah barbershop dengan nama BBS atau Budi Barbershop dengan menyerahkan uang tunai sebesar 20 juta sebagai modal usaha. Maka transaksinya adalah aset bertambah 20 juta. Kemudian modal juga bertambah 20 juta. Jika dijumlah, kedua akun ini menjadi imbang antara aset dan kewajiban plus modal. Selanjutnya, pencatatan neracanya akan seperti ini. Jadi, di aset berupa kas, berupa uang sebesar 20 juta. Kemudian di kewajiban masih kosong. Yang bertambah adalah di bagian modal. Modal Pak Budi sebesar 20 juta. Sehingga jumlahnya kanan dan kiri sama. Lanjut. Transaksi kedua. Pada tanggal 1 Desember, Pak Budi membeli peralatan berupa kursi tunggu, kursi cukur, rak, sisir, gunting, bla 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 seharga 10 juta. Ternyata Pak Budi ini membelinya secara cash, kontan, tidak menggunakan kredit. Jadi transaksinya adalah uang Pak Budi di aset berkurang sebesar 10 juta. Tapi Pak Budi jadi punya peralatan sebesar 10 juta juga. Sehingga nilai di kewajiban ditambah modal, kewajibannya belum ada karena Pak Budi belum menggunakan hutang. Tapi modal Pak Budi masih tetap 20 juta walaupun kasnya berkurang. Ya, hal ini dikarenakan kas Pak Budi berkurang, tapi peralatan Pak Budi bertambah.
ya, 10 juta dijumlah menjadi 20 juta. Sama dengan modal yang jumlahnya juga 20 juta. Kemudian neracanya menjadi seperti berikut. Dari sini kita bisa lihat aset Pak Budi tetap 20 juta. Kenapa? Karena kas Pak Budi berkurang 10 juta, tetapi peralatan Pak Budi bertambah 10 juta. Jadi jumlahnya tetap 20 juta. Kemudian modal juga tetap 20 juta karena tidak ada yang berkurang, begitu. Kemudian untuk transaksi tanggal 3. Pada tanggal 5 Desember, Pak Budi membeli bahan berupa minyak rambut, sampo, pewarna rambut, dan sebagainya sebesar 4 juta. Tapi Pak Budi membelinya secara kredit. Jadi Pak Budi ambil dulu tuh minyak rambut, sampo, dan lain-lain, dia ngambil dulu, bayar besok, pay later. Nah, gimana transaksinya? Transaksinya adalah kas Pak Budi tetap 10 juta karena belinya kredit. Terus peralatan tetap 10 juta. Namun muncul satu lagi akun bernama perlengkapan sebesar 4 juta. Loh, gimana nanti jadi nggak seimbang? Tetap kita seimbangkan, yaitu modal Pak Budi bertambah sebesar 20 juta. Karena Pak Budi ini membeli secara kredit atau hutang, muncullah akun kewajiban, yaitu utang usaha sebesar 4 juta. Sehingga jika jumlahnya akan tetap sama 24 juta. Kita lihat di neraca berikutnya. Di sini kita bisa lihat di kolom aset milik Pak Budi, kasnya tetap 10 juta, ya, seperti yang tadi. Kemudian perlengkapan bertambah 4 juta. Dan peralatan tetap 10 juta karena tadi pembeliannya menggunakan kas di peralatan ini. Tapi perlengkapannya Pak Budi membeli secara kredit. Jumlah aset Pak Budi tetap 24 juta. Tetapi di kolom sebelah kanan, kewajiban Pak Budi keluar, hutang usaha, karena Pak Budi membeli sampo, pewarna rambut, dan lain-lain tadi menggunakan sistem hutang, ya. Hutang usaha sebesar 4 juta. Kemudian modal Pak Budi 20 juta, sehingga tetap jumlahnya kanan dan kiri sama atau balance. Kemudian transaksi keempat, setelah berjalan 2 minggu, barbershop Pak Budi memiliki banyak pelangganan, sehingga banyak pelangganan yang diberikan kelonggaran kredit untuk membayar tagihan di kemudian hari. Jumlah tagihan yang bisa ditagihkan oleh Pak Budi sebesar 1.500.000. Jadi saya pelanggan Pak Budi, saya cukur dulu, kebetulan dompet saya ketinggalan. Saya bilang, "Pak, saya bayar besok ya Pak, dompetnya ketinggalan." "Oh iya, nggak apa-apa." Itu yang dimaksud di sini, di transaksi ini. Banyak pelanggan Pak Budi yang membayar setelah jasanya digunakan atau nanti, sehingga transaksi ini dapat dicatat kas tetap 10 juta, kemudian perlengkapan tetap 4 juta, peralatan tetap 10 juta. Namun di sini muncul akun baru bernama piutang. Piutang itu berarti pemilik toko memberikan kelonggaran atau memberikan hutang kepada pelanggan, namanya piutang sebesar 1.500.000. Piutang ini karena kita sudah memberikan jasa atau barang kepada pelanggan, maka yang bertambah di akun sebelah kanan adalah modal, karena yang harusnya kita terima itu memang sudah menjadi hak kita sebesar 1.500.000. Jadi akun sebelah kanan pun bertambah, utang usaha tetap 4 juta, kemudian modal Pak Budi bertambah dari 20 juta jadi 21.500.000. Makanya pencatatannya akan menjadi seperti ini. Tetap jumlahnya sama kanan dan kiri, yaitu kas Pak Budi sebesar 10 juta. Kemudian ada piutang usaha, piutang usaha sebesar 1.500.000. Kemudian ada perlengkapan sebesar 4 juta dan peralatan sebesar 10 juta. Saat jumlahnya akan keluar 25.500.000. Sedangkan di sebelah kanan kita lihat tadi piutang 1.500.000 itu menambah ke
modal. Sehingga dapat kita lihat utang usaha sebesar 4 juta, kemudian modal Pak Budi sebesar 21.500.000. Jumlahnya tetap 22.500.000. Di transaksi kelima, pada tanggal 20 Desember, Pak Budi membayar hutang atas pembelian perlengkapan salon pada tanggal 5 Desember sebesar 2 juta. Jadi kan Pak Budi kemarin kan perlengkapan hutang, ya kan? Hutang sebesar 4 juta. Nah, sekarang dia hanya bayar nyicil dulu, 2 juta dulu dibayar. Gimana transaksinya? Kita lihat di sini. Jadi, di transaksinya aset Pak Budi, saldo kas Pak Budi, uang yang dimiliki Pak Budi berkurang dari 10 juta karena untuk membayar hutang berkurang sebesar 2 juta. Sehingga sisa saldo kas Pak Budi adalah 8 juta. Piutang Pak Budi tetap 1.500.000 karena belum ada yang membayar. Perlengkapan tetap 4 juta karena belum dipakai, dan peralatan tetap 10 juta rupiah. Kemudian di bagian sebelah kanan, kewajiban dan modal juga mengalami perubahan. Utang usaha yang tadinya 4 juta, dia berkurang menjadi 2 juta karena sudah dibayar yang 2 juta itu. Kemudian modal Pak Budi tetap 21.500.000, sehingga kalau dijumlah dalam neraca akan menjadi seperti ini. Nah, di mana aset Pak Budi kasnya berubah yang tadinya 10 juta menjadi 8 juta. Jumlah aset Pak Budi tinggal 23.500.000. Sedangkan kewajiban Pak Budi, utang usaha milik Pak Budi sudah berkurang, tadinya 4 juta menjadi 2 juta karena yang 2 juta sudah dibayar kas oleh Pak Budi. Kemudian modal usaha Pak Budi tetap 21.500.000. Kenapa? Karena yang 2 juta untuk membayar itu otomatis hanya untuk mengurangi utang. Gitu. Lanjut. Transaksi ke-6. Pak Budi menyewa tempat sebagai tempat usahanya sebesar 300. Nah, bagaimana cara mencatatnya? Jadi Pak Budi itu membayarkan uang, berarti yang berkurang kas, benar kan, 300 untuk membayarkan tempat usaha atau sewa. Transaksinya adalah yang berkurang berarti kas, benar kan? Nih, kita lihat di sini, kasnya berkurang 300 menjadi 7.700.000. Untuk piutang, perlengkapan peralatan semua tetap. Nah, yang untuk sebelah kanan yang berkurang apa supaya imbang? Yang berkurang adalah modal. Kenapa? Karena uang yang tadinya 8 juta itu berkurang 300 untuk membayar gedung. Pembayaran gedung mengurangi modal. Sehingga neracanya dapat dilihat seperti ini. Kas sejumlah 7.700.000, piutang usaha 1.500.000, perlengkapan 4 juta, kemudian peralatan 10 juta. Nah, jumlah asetnya 23.200.000. Sedangkan untuk kewajiban, karena modalnya sudah berkurang menjadi 21.200.000, yang sebelumnya 21.500.000. Utang usaha tetap 2 juta. Jadi jumlah tetap sama, kanan dan kiri 23.200.000. Kemudian selanjutnya, transaksi ke-7. Pada akhir bulan Desember, Pak Budi membayar gaji karyawan sebesar 450.000. Ini pencatatannya sama sih sebenarnya, sama yang barusan untuk sewa gedung itu. Jadi yang berkurang adalah kas sebesar 450.000 dan juga modal sebesar 450.000. Seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat transaksinya. Jumlah aset Pak Budi berkurang lagi sebesar 450 menjadi 22.750.000. Kemudian untuk kewajiban Pak Budi, karena modalnya juga berkurang, modalnya Pak Budi berkurang menjadi 20.750.000. Tadinya dari yang sebelumnya adalah 21.200.000 menjadi 20.750.000.
juta 750.000.